yumsikul lati qada 'alaihil maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ayat itu menggambarkan tentang bagaimana kondisi orang yang sudah meninggal dan kondisi orang yang tidur. Allah menggenggam atau mengangkat ruh-ruh orang yang mati, dan Allah pula mengangkat ruh-ruh orang yang sebelum mati fi manam, ketika dalam keadaan tidur. Berarti di hadapan Allah orang mati sama orang tidur itu sama. Ayat itu yang menjadi inspirasi bagi Nabi Muhammad untuk apa? Untuk membaca doa sebelum tidur. Apa doa sebelum tidur? Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Kenapa kok kalimat amut? Padahal bahasa Arabnya tidur apa? Naum. Harusnya kan apa? Bismikallahumma anamu. Harusnya anam. Tapi kenapa kok justru Nabi menggunakan kalimat apa? Amut. Ada apa? Maka ayat itu yang jadi inspirasi bahwa orang mati, orang tidur di hadapan Allah sama, ruhnya sama-sama diangkat. Makanya jangan terlalu banyak tidur, takut ruhnya gak. Dari tahan tuh dan gak balik mesti masuk. Kemudian apa? Fayumsikul lati qada 'alaihil maut. Allah tahan ruhnya orang yang mati dan Allah kembalikan ruhnya orang yang tidur ketika waktunya bangun. Makanya dalam tafsirnya jelaskan inna arwahal ahya wal amwat taltaqi fil manam. Sesungguhnya ruhnya orang-orang yang mati, ruhnya orang yang tidur ketemu di alam mimpi. Pernah mimpi ketemu seorang meninggal? Maka itu ketemu, ruhnya itu bertemu di alam ruh, diangkat ke alam yang sama, ditempatkan di alam ruh. Disitulah kemudian ruhnya orang berkumpul. Jadi kalau pernah ketemu di situ, maka apa nikmat yang terbesar ketika kita berada di waktu pagi itu apa? Dikembalikan ruh kita dalam keadaan kita Islam. Makanya ucapannya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka nikmat terbesar Allah kasih kita kesempatan menambah pundi-pundi amal saleh. Makanya di waktu pagi itu man asbaha, maka kita diminta untuk bersyukur. Apa tanda syukur itu? Menggunakan semua nikmat ini sarana untuk bertaqarrub. Salah satunya pagi ini kita taqarrub dengan sama-sama berthalabul ilmi, yang semoga dengan ilmu yang kita pelajari menjadi asbab Allah mempermudah langkah kita kelak di yaumil qiyamah untuk masuk dalam surga. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan bahas sedikit detik-detik menjelang wafat ataupun dahsyatnya syakaratul maut. Kalau ini ada orang yang mau meninggal, ini adabnya dulu dianjurkan untuk ditalqin. Jadi kalau ada orang mau meninggal itu dianjurkan untuk ditalqin. Talqin itu yang terbaik dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Kemudian talqin ini yang akan membedakan nanti orang husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Nabi ini contoh, Nabi Muhammad mentalqin pamannya dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu Nabi mentalqin pamannya. Tapi pamannya gak gelem. Abu Thalib itu gak mau mengikuti ucapan Nabi. Kenapa? Masih tetap kekeh pengen mati di atas agama bapaknya, Abdul Muthalib. Makanya Nabi Muhammad kecewa. Nabi Muhammad apa? Nangis itu. Paman yang selama ini menjadi pelindung dakwah Rasulullah, paman yang selama ini berada di balik layarnya Nabi Muhammad ketika dakwah, tapi ketika disuruh mengucapkan kata la ilaha illallah, beliau gak mau. Itu yang menjadikan Nabi sedih. Fir'aun hampir husnul khotimah. Tahu Fir'aun kan? Hampir banget surga itu. Meh surga. Di dalam surah
Yunus kalau nggak salah yang ke-90 Allah berfirman, coba dicek sedikit. Yunus 90, surah yang ke-10 ayat 90. Ketemu. Kalimat ini yang menjadikan kalimat la ilaha illallah itu yang menjadikan orang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu tergantung di kalimat itu. Perhatikan Fir'aun ketemu. Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Fadum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Hatta idza adraka al-gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Itu proses menjelang wafatnya, matinya Fir'aun. Ketika Bani Israel sudah dimentaskan oleh Allah dari Laut Merah, kan lautnya apa? Terbelah. Bani Israel sama kaum muslim sama Nabi Musa sudah mentas. Fir'aun ikut di belakangnya dengan seluruh bala tentaranya. Tujuannya dua, baghyan wa adwa. Baghyan itu menindas, wa adwa dan memusuhi. Ketika Nabi Musa, Bani Israel sudah lepas dari lautan, Fir'aun masih di tengah, Allah tutup kembali airnya. Akhirnya Fir'aun ketika Fir'aun tenggelam, masih sempat naik itu leher itu. Kemudian baru sadar kalau dirinya bukan Tuhan. Kan sebelumnya ngaku Tuhan. Baru sadar ketika tenggelam ternyata gak iso renang. Berarti dia itu gak belajar apa? Renang. Belajar renang. Tuhan kok gak iso renang. Maka dia sadar kalau bukan Tuhan. Makanya sejak itu kalimatnya Fir'aun apa? Amantu, aku beriman, kata Fir'aun. Annahu la ilaha, sesungguhnya tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah illalladzi amanat bi Bani Israil, kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israil. Ada apa yang kurang dari Fir'aun? Fir'aun itu antara dia dengan surga kurang apa? Kurang kalimat apa? Kurang kalimat Allah. Lihat kalimatnya kan? Annahu la ilaha. Harusnya kan apa? Illallah. Tapi Fir'aun kata Allahnya lali. Makanya akhirnya ngarang, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali sesembahan yang disembah oleh Bani Israil. Sopo gak ngerti Fir'aun. Makanya Fir'aun itu dengan surga hanya kurang satu lafaz, yaitu kata Allah. Coba lengkap la ilaha illallah, itu dapat rahmat masuk dalam surga. Makanya orang meninggal husnul khotimah itu salah satu cirinya sebelum meninggal dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Betapa banyak orang yang hafal kalimat itu, tapi ketika menjelang wafat mau meninggal, betapa banyak yang sulit untuk bisa membaca kalimat itu. Makanya orang yang adabnya bagi orang yang meninggal itu ditalkin. Setelah ditalkin kemudian apa? Kalau bisa hadapkan ke arah kiblat. Kalau bisa. Jadi orang tidur itu paling bagus itu menghadap ke arah kiblat. Kalau kiblat, mana kiblat sini? Sana. Berarti posisinya begini. Kepala di sebelah kanan. Kayak orang mati gitu. Kanan, kemudian apa? Utara, selatan, miring nanti. Miring ke kanan. Jadi tidurnya miring ke kanan. Itu kalau ada orang mau meninggal, kepalanya di utara, kakinya di selatan, miringkan, dia akan menghadap ke arah kiblat. Atau kalau enggak, boleh apa? Kiblat, kaki di arah kiblat, kepala di arah timur. Posisi kepala lebih tinggi daripada kaki, maka dia menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau jenengan nanti ada orang sakit atau keluarga yang sakit, yang cari kamar itu bukan cari kelasnya dulu. Kan dia ditanya sama karyawan, mau kelas apa? 1, 2, 3. Jenengan ngambil yang kelas 3.
Kenapa kelas 3? Karena kalau di kelas 3 itu cepat lulus. Ya kan, cepat lulus, sedang pengen metu. Kenapa? Gak betah, panas, rame ya kan. Kalau di kelas 1 agak lama. Ada AC. Kemudian ada TV-nya, makanannya banyak, betah ikut yang jagai. Makanya doanya yang jaga, ya Allah jangan terus sering sembuh, ya Allah perlama sedikit. Apalagi banyak yang ngantar jajan itu. Kalau bisa dihadapkan ke arah kiblat. Baik. Kemudian apa? Setelah meninggal tutup kedua mata. Ini adabnya. Sekarang kita bahas bagaimana proses meninggalnya seseorang dan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Ini kisah, saya kisahkan saja. Orang Ansar ini meninggal. Nabi mengantar jenazahnya sampai ke area kubur. Tapi ternyata kubur itu liang lahatnya belum siap. Kalau sekarang kan nunggu nunggu siap baru berangkat. Kan ada hafid. Kalau di zaman Nabi dulu gimana caranya? Maka dipercepat kan. Ternyata ketika sudah sampai di area kubur, liang lahat belum siap. Akhirnya jenazah ditaruh dulu. Nabi menunggu, duduk di depan. Semua para sahabat juga ikut duduk sambil menunggu proses penggalian jenazah, proses penggalian kubur. Kemudian ini Nabi mengatakan, duduklah Rasulullah, seluruh para sahabat ikut duduk. Kemudian seolah-olah di atas kepala para sahabat itu ada toir, ada burung. Saking apanya? Takutnya itu. Seolah di atas kepala sahabat itu ada burung gagak yang siap untuk menyambar. Maka semua para sahabat itu nunduk begini. Sampai tiba-tiba Rasulullah mengambil ranting pohon yang sudah kering, ditusuk-tusukkan ke tanah, dan Nabi mengangkat kepala ke atas dan mengatakan, Ista'idhu billah min adabil qabr. Mintalah pertolongan kalian kepada Allah dari adab kubur. Diulangi 2-3 kali, menunjukkan bahwa adab kubur itu benar adanya. Nabi saja minta perlindungan dari adab kubur. Kita sering baca dengan Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil wa min syarri fitnatil. Itu Nabi membaca itu, menunjukkan adab kubur itu ada dan nyata. Nyata adab kubur itu ada. Apa bentuknya adab kubur itu? Dihimpit. Kemudian himpitan kalau orang kafir nanti akan makin lama makin kuat sampai tulang rusuk ini bersilangan itu. Himpitan. Ada yang dihimpit dengan ular. Ketika turun ayat itu di dalam surah Thaha itu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ma'isyatan dongka itu ditafsirkan sama Nabi dengan apa? Dhammatil kubur, himpitan kubur. Ada orang nanti di dalam kubur dihimpit dengan 99 ular berbisa, yang punya satu ular itu punya 7 kepala. Ini hadis. Tidak ada orang masuk dalam kubur kemudian dihimpit oleh 99 ular berbisa. Satu ular itu punya 7 kepala. Berarti 7 kali 99. Ada berapa kepala? Mencabik-cabiknya, menyemburkan bisanya, melilitnya sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Makanya mati itu bukan segalanya. Justru mati itu gerbang utama untuk masuk kehidupan akhir. Makanya ada orang yang kadang ingin menyelesaikan semua masalah dengan cara apa? Mati. Seolah mati itu berakhirnya dari semua penderitaan. Justru mati itulah awal mula penderitaan seorang manusia. Kalau orang yang beriman nanti beda, sambutannya ruhnya itu beda. Kalau orang beriman Allah luaskan kuburnya. Allah ambilkan kasur dari surga. Orang beriman itu Allah ganti bajunya, kain kafannya Allah ambil dari surga. Dibukain pintu dari kubur menuju ke dalam surga, sampai dinginnya surga tembus ke dalam kubur. Itu orang beriman.
Kemudian kuburnya luas menjadi 70 hasta. Ada yang mengatakan menjadi sejauh pandangan mata. Itu kalau orang beriman, kubur menyambut dengan demikian. Tapi bagi orang yang su'ul khatimah, kubur mengimpit sampai hatta tahtalibat al. Ini dua dinding, dua apa? Rusuk ini. Himpitan itu makin kuat sampai menjadikan tulang rusuk ini nanti berhimpitan begini. Bisa jadi sampai hari kiamat. Ada berapa lama nunggu kiamat nanti dikubur. Maka ini perjalanan bagaimana Nabi minta kepada kita agar kita apa? Menjaga diri dari siksa kubur. Yang paling banyak siksa kubur itu sebabnya karena dua. Apa paling banyak? Siksa kubur karena apa? Ya, ini sedikit saya sampaikan. Rasulullah mengatakan begini, kata Nabi, marran Nabi SAW bihaitin min haitanatil Madinah. Nabi Muhammad itu marrah melewati kubur, melewati apa? Apa namanya? Kebun, melewati kebun kurma di kota Madinah. Jadi Nabi itu melewati kebun kurma di kota Madinah. Ketika melewati kebun kurma, sami'a sawta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Tiba-tiba Nabi Muhammad itu mendengar suara teriakan dua orang, yang orang itu berada di dalam kuburnya. Jadi berada di dalam kuburnya ini, teriakan ini pun Nabi itu tahu kalau ini adalah siksa kubur. Nabi cari itu, tanya kepada para sahabat, ini ruhnya siapa? Maka sahabat mengatakan fulan bin fulan. Dijelaskan lagi, innahu ma yu'adzaban. Sesungguhnya orang yang di dalam kubur ini sedang disiksa. Jadi yang di dalam kubur itu sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Disiksa itu bukan karena dosa besar. Enggak. Tapi dua hal. Pertama apa? Yang pertama, la yastaitu minal baul. Tidak menjaga diri ketika buang air kecil. Yastaitir, satar itu apa? Sutra. Maksudnya ini, ada orang buang air kecil, terutama bapak-bapak itu laki kan kencingnya berdiri. Pakai apa nih? Pakai urinoir itu lah yang berdiri. Ketika air keluar itu bisa jadi ada percikan. Sedangkan celana ini kan nggak dibuka, karena kan umum, biasanya apa? Terbuka. Terbukanya ini percikan ini kembali ke dalam apa? Ke celana, dipakai untuk sholat, dipakai untuk ibadah, dipakai. Padahal percikan bisa jadi kembali. Itu makna yang pertama. Yang kedua juga di mana apa? Kadang ketika kita kencing, kalau tidak bersih, nanti di saat kita bergerak, kadang air kencing itu keluar. Makanya tekankan. Kalau laki itu apa? Jongkok, kemudian berdiri, tekan sampai sebanyak 3 kali. Kalau perempuan nanti di bagian samping kiri itu ditekan ketika buang air kecil, biar benar-benar bersih. Karena kalau tidak bersih bunda, keluarnya nanti tidak maksimal. Kalau tidak maksimal ketika keluar apa? Di saat kita lagi ruku, sujud itu kadang apa? Iya, itu tanpa kita sadari. Yang kenapa kok dikatakan paling banyak? Karena Nabi mengatakan istanzi'u minal baul. Perbanyaklah kalian apa? Hati-hatilah kalian dengan baul, dengan air kencing. Kenapa ya Rasul? Fa inna amat adabil qabri minhum. Karena air kencing itu kebanyakan orang apa? Tersiksa gara-gara itu. Dan apa kok kebanyakan? Karena semua orang pasti buang air kencing. Itu yang paling banyak. Bayangkan kalau disiksa. Bagaimana bentuk siksaannya? Ada 6 bentuk siksaan kubur. Pertama dihimpit dengan kubur. Yang kedua dililit dengan ular. Yang ketiga dibukain pintu ke neraka sehingga baunya neraka, panasnya neraka dia bisa merasakan ketika berada di dalam kubur. Yang keempat, apa bentuk siksa neraka yang keempat? Dipukul di bagian apa?
di bagian antara dua telinga itu, pakai tongkat yang dari besi. Fayasihu sayatan, dia teriak sekencang-kencangnya itu. Dan ini masih banyak sebenarnya siksa kubur. Sebab yang paling banyak itu tadi apa? Tidak total dalam buang air kecil. Yang kedua yang paling banyak itu apa? Yang kedua paling banyak biasanya mama ini, yang si bin namimah, seneng ngadu domba, ngompor-ngompori. Makanya panas kan, kompor itu kan panas, paling banyak di situ. Makanya jangan jadi kompor, jadilah jaringan apa? Es yang senantiasa mendinginkan suasana hati yang sedang panas. Jangan jadi gunting, karena gunting itu akan memisahkan dua yang bersatu. Tapi jadilah engkau apa? Jarum yang akan menyatukan dua hal yang berbeda, walaupun jarum itu menyakitkan. Kan ditusuk itu sakit. Artinya belajar untuk tidak mengompor-ngompori masalah orang, karena kebanyakan perempuan masuk ke dalam neraka, disiksa di kubur gara-gara kompor. Yang paling dekat dengan kompor siapa? Di sini ada dua, kematian orang beriman dan kematian orang kafir. Mana yang dibahas dulu? Kafir dulu apa beriman dulu yang mau dibahas? Iman dulu. Nih kematian orang beriman. Saya bacakan ininya aja dulu. Apanya? Artinya orang beriman itu kalau mendekati terputusnya dari kehidupan dunia dan mau masuk ke dalam negeri akhirat, turun ribuan malaikat minas sama. Turun dari langit ribuan malaikat. Jadi kalau ada orang meninggal itu apa? Jemputnya malaikat itu ribuan. Bukan satu, bukan dua, bukan hanya malaikatmu, tapi ribuan malaikat yang turun. Dari ribuan malaikat yang turun itu, kalau orang beriman yang mau meninggal, wajah malaikat itu berseri-seri, putih. Karena menjemput orang beriman, malaikat itu melayakkan diri. Makanya apa? Wajahnya malaikat itu berseri-seri sampai diumpamakan seperti apa? Matahari. Ka'anna wujuhum syamsu, seolah wajah mereka itu seperti matahari. Ini kalau orang beriman. Wih, dahsyat itu. Kemudian malaikat sudah bawa kain kafan dari surga, bawa parfum juga dari surga. Cik. Dari kemarin sakit perut karena kram perut ngomong terus. Ya, sehari kemarin itu jabalnya kan gak bisa nih, sakit. Baik. Jadi orang beriman itu kalau mau meninggal, kenapa? Malaikat yang menjemput itu apa? Berseri-seri. Bahkan sebelum malaikat menjemput, orang beriman itu apa? Ini orang beriman itu kalau mau meninggal, diutus dulu satu malaikat menghampiri orang yang mau meninggal itu, sambil mengucapkan Assalamualaikum ya waliyullah. Ini kata malaikat, utusannya malaikat maut sebelum beliau yang datang. Pasukannya itu dulu diutus. Assalamualaikum ya waliyullah. Yang kedua, ya waalaikumsalam. Allah menitipkan salam kepadamu. Wa basyarahu bil jannah, dan Allah ngasih kabar gembira kalau engkau itu sebagai calon penghuni surga. Oke, gini tuh. Makanya kan ada orang mau meninggal itu dalam keadaan senyum. Ya ini sebelum meninggal itu datang malaikat datang ngasih salam gitu. Siapa? Mereka orang-orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Maka kita belajar untuk istiqomah. Menjelang meninggal, malaikat akan datang untuk menyalami. Lagi disalami malaikat, itu sudah calon surga. Makanya ketika malaikat itu mengucapkan salam, nanti ribuan malaikat turun menjemput, tapi hati sudah kondisi
Kenapa siap? Karena sudah diperlihatkan tempat tinggalmu nanti surga, bahkan dapat salam nanti. Akhirnya ketika orang itu meninggal, ribuan malaikat wajahnya putih sebagaimana sinar matahari, membawa kafan dari kafan-kafan surga, bawa parfum dari parfum surga, sampai nanti malaikat ini duduk sejauh pandangan mata itu semua para malaikat. Jadi kalau ada orang mau meninggal, biasanya pandangannya kan kosong, udah ke langit-langit. Di situ menunjukkan malaikat sudah mulai tampak. Bahkan sejauh pandangan mata di dalam ruangan itu isinya semuanya para malaikat. Jadi kalau ibu nanti suami dengan pagi-pagi begini, ini cek, mungkin barangkali malaikat sudah mulai tampak. Akhirnya bacain Yasin. Salah satu hikmahnya Yasin itu kan meringankan sesuatu yang sulit. Kemudian thumma yajibu lakul mar'a darasi, dari ribuan malaikat yang duduk datang satu malaikat namanya malaikat maut. Malaikat maut ini apa? Duduk di samping kepala orang yang mau meninggal. Jadi duduk di sebelah kanan. Kemudian malaikat maut tugasnya bukan mencabut nyawa. Yang mencabut itu yang menarik ruh itu pasukannya sampai berhenti di kerongkongan. Jadi nanti berhenti di kerongkongan. Setelah berhenti di kerongkongan, baru tugasnya malaikat maut untuk mengeluarkan ruh ini lepas dari tubuh, kemudian nanti dikembalikan ke alam ruh. Maka malaikat maut duduk. Ya Tuhan nafsul tayyibah, wahai jiwa-jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Ayo hendak betul keluar dari jasad ini menuju kepada keridhaan Allah dan menuju kepada ampunan Allah. Maka ruh yang ada di kerongkongan ini karena sudah tahu tempat tinggalnya surga, ridho Allah sudah didapat, maka dia ngalir sebagaimana ngalirnya apa? Air dari jari. Fatah rujuk keluar tasir mengalir kama tasir qatraman fis saqa, sebagaimana mengalirnya air dari jari. Tahu kan gak kroso itu. Orang beriman itu meninggalnya semua dalam keadaan kayak gitu. Kenapa? Gak terasa itu. Kenapa gak terasa? Karena yang diperlihatkan itu surga. Makanya itu pengen segera ke situ, meninggalkan jasad agar kembali ke tanah. Tapi proses nazarnya memang apa? Berat. Jadi nazaknya lama, tapi ruhnya keluar cepat. Kenapa? Karena ini hadis dengan baca artinya. Apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik, Allah ajra wa'aluhu fi dunia, Allah menyegerakan, menghukum, atau Allah menyegerakan siksanya di dunia. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, proses nazaknya sulit, itu bukan sul khotimah. Itu justru apa? Bagian dari tanda husnul khotimah, karena masih ada dosa yang ada pada diri hamba itu sebelum dia menghadap kepada Allah, sebelum mati dosa itu diampuni dengan cara nazarnya dipersulit. Beda kalau orang kafir. Kalau orang kafir itu meninggalnya kadang gampang. Kenapa gampang? Kenapa orang kafir kok gampang? Ya, karena orang kafir itu berbuat baik, mungkin pernah sedekah. Kan banyak orang kafir yang sosialnya bagus itu. Semua perbuatan baik orang kafir itu Allah balas di dunia. Maka biar nanti pada hari kiamat dia sudah tidak punya kebaikan. Salah satunya dengan cara apa? Proses sakaratul mautnya dipermudah prosesnya. Itu bagian dari balasan Allah kepada orang kafir atas kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Let's say gak punya kebaikan, ya nazarnya juga sulit. Bagi orang beriman, nazarnya apa? Sulit.
Kenapa sulit? Menghapus, menghilangkan dosa yang masih ada pada dirinya, agar ketika menghadap pada Allah dia sudah dalam keadaan tidak punya dosa. Makanya roh tadi keluar dari tubuh orang dalam keadaan gampang. Kenapa gampang? Karena Allah perlihatkan tempat kembali berupa surga. Akhirnya roh tadi ngalir sebagaimana ngalirnya orang ketika menuangkan air dari ini keutamaannya. Kita lihat di dalam Quran surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini kalau orang beriman itu Allah mengatakan alla takhafu, jangan takut. Ini artinya urusan akhirat di dalam kubur jangan kamu takuti. Kenapa? Karena kamu sudah punya bekal, yaitu bekal istiqomah. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Maksudnya apa? Ketika orang meninggal itu kan meninggalkan orang yang kita cintai. Seorang istri meninggalkan siapa? Suami, anak, orang tua, orang yang paling kita cintai kita tinggalkan. Wajar kalau kemudian apa? Sedih. Tapi kata Allah jangan sedih. Kenapa? Karena nanti engkau dikubur ada teman yang terbaik yang akan menemanimu, dan engkau seolah-olah berada di taman-taman yang berwarna hijau. Kalau nggak percaya coba. Percaya? Tak percaya nanti apa? Insya Allah seperti itu. Baik, kemudian ini contoh segampang-gampangnya sakaratul maut tapi tetap masih sakit. Ini contohnya dengan baca artinya itu. Kharajat ta'ifatun min Bani Israel. Ada sekelompok anak-anak muda dari Bani Israel. Kharajat keluar hatta atau maqbaratan min maqabirihim, sampai mereka datang ke kuburan di antara kubur. Ini apa ya? Jalan-jalannya itu ekstrim ini. Jalan-jalan ke mana? Ke kuburan. Ya sama kayak jenengan lah, ke wali. Wali apa? Wali murid ya. Datang ke wali. Kalau ini sama ke kubur. Tapi subhanallah ini yang ekstrim, sampai di kubur itu punya ide. Jadi kalau soal apa? Lau sallaina wa Allah azza wa jalla yukhriju lana rajulan mimman qad mata wa nus'idu 'anil mauti fa fa'alu. Kemudian satu orang punya ide, gimana kalau kita sholat 2 rakaat dulu, habis sholat nanti doa kepada Allah, minta satu saja bangkitkan dari penduduk kubur yang sudah meninggal. Ini hadisnya benar. Kemudian apa? Mereka kok ayo coba aja mis. Akhirnya sholat 2 rakaat. Setelah sholat kemudian apa? Tiba-tiba muncul kepala dari dalam kubur. Muncul. Makanya salam itu yang gak butuh jawaban. Itu assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu gak butuh jawaban. Dengan masuk ke area kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Itu nggak butuh. Kenapa? Karena memang ucapan salam itu dijawab nanti oleh ahli kubur, tapi tidak pakai suara. Ini unik ini. Akhirnya muncul kepala dari dalam kubur. Ulasyul baina ini atau sujud. Terlihat di kedua matanya orang ini orang saleh karena ada bekas sujud. Jadi orang saleh yang meninggal. Ditanya, ya haula ma'artum ilayya laqad muttu bin mi'ati 'am fama sakata 'anni hararatul maut ila al-an sampai kata beliau, wahai anak muda, apa yang kau inginkan sampai Allah membangkitkan aku dari kubur?
Aku sudah mati 100 tahun yang lalu, tapi panasnya sakratul maut di saat nazar itu ditarik, ruh keluar dari dalam tubuh manusia, itu apa? Aku rasakan panasnya sampai detik ini. Sudah 100 tahun, tapi masih merasakan apa? Ini menurut Allah. Padahal yang mati orang kafir apa orang soleh? Dari mana tanda orang itu soleh? Ada bekas sujud di kedua mata. Di antara kedua mata berarti ada apa ya? Mungkin bekas sujud gosong lah. Tapi tidak semua yang gosong ahli sujud. Dan yang gak gosong juga bukan ahli sujud. Tergantung dengan kondisi apa? Sensitifnya kulit. Kalau semua tandanya disujud dengan gosong, maka ibu gak ada yang sujud. Tidak ada apa ya? Apa jadinya enggak ditempel di sujud? Kenapa kok enggak gosong? Kurang? Makanya kalau jadinya sujud dan kelihatan digosok. Karena atari sujud itu bukan dengan tanda gosongnya ini kan. Apa atari sujud itu? Wajahnya bercahaya berseri. Karena apa? Salah satunya karena wudu. Makanya ada hadis begini. Man aktarun nasi syib'an fid dunya aktarun ju'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang paling banyak kenyang di dunia, maka dia nanti di padang mahsyar akan paling banyak lapar. Orang yang paling banyak kenyang di dunia, maka mereka paling banyak lapar ketika berada di padang mahsyar. Makanya biar kita nggak terlalu banyak lapar, disuruh lapar di dunia dengan disuruh puasa. Dan barang siapa yang glowing di dunia, maka nanti apa? Suram wajahnya pada hari kiamat. Loh, kok iya? Loh, kok bisa? Karena orang glowing jarang butuh. Jadi dengan pakai bedak rotok tebel itu. Isinya coba suruh butuh. Iya kan? Bisa emang kan? Padahal sudah batal wudhunya. Wis kok sunten waktu yang sholat dan artinya wudhunya hanya ketika menjelang sholat. Padahal memperbanyak wudhu itu pasti akan menjadikan apa? Ghurul muhajirin, glowing wajahnya min atharil wudhu, karena banyaknya wudhu yang dia lakukan. Tapi kalau glowing, bahkan alhamdulillah safar ya glowing. Gimana cara wudhunya? Betul yang ini tak. Padahal itu rukun kan. Wudu itu rukun. Rukun wudu itu apa? Bersentuhnya air dengan pori-pori kulit, bukan dengan bedak. Otomatis ketika berbedak agak tebal, sebelum wudu harus apain dulu? Berarti dihilangkan apa? Banyak glowing akan suram pada hari. Ini tinggal pilih. Glowing di dunia dengan apa? Air wudu, dan nanti pada hari kiamat juga glowing karena air wudu. Jadi ini ada kisah 100 tahun meninggal, tapi rasa sakit itu masih dirasakan sampai dibangkitkan sudah 100 tahun yang lalu. Menunjukkan bahwa apa? Kubur itu proses sakaratul mautnya memang berat. Makanya kita sering baca doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah, hawwin. Apa hawwin? Ringankan, mudahkan ya Allah fi hawwin alaina atas kami fi sakaratil maut, ketika kami menghadapi. Ini kalau orang beriman tadi yang turun berapa malaikat? Ribuan malaikat. Wajah mereka seperti apa? Berseri-seri seperti sinar matahari, dibawain kain kafan dari surga, parfum dari surga. Sekarang kita lihat di mana kalau yang mati orang kafir ataupun orang yang suruh khotimah atau istri yang durhaka pada suami.
Wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya. Adapun orang kafir itu kalau mau mendatangi atau menjelang kematian, nazala minas sama, turun dari langit ribuan malaikat juga sama-sama dijemput oleh ribuan malaikat. Uniknya ini perbedaannya, sudul wujuh. Kalau malaikat menghadapi kepada orang kafir dan suul khotimah, wajah malaikat itu sauda, hitam pekat. Mau al-musuh, sudah bawa apa? Wajahnya mengerikan, dibawa kain kafan dari neraka. Al-musuh, musuh itu kain kafan yang berwarna hitam yang kasar, mengeluarkan aroma yang membusuk. Itu dibawa, sampai bawa malaikat azab. Kalau orang yang beriman malaikat rahmah, maka malaikat rahmah ini yang gak masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah masih ada gambar makhluk hidup. Di dalam rumah ada gambar apa mirror itu gak akan masuk. Di dalam rumah ada anjing, itu malaikat rahmah tidak. Malaikat yang lain masuk, hanya malaikat rahmah aja. Malaikat maut juga tetap masuk walaupun ada gambarnya. Coba malaikat maut gak masuk kan? Enak. Kalau saya keluaran di kamar toh, insya Allah gak mati. Tapi malaikat maut gak ngaruh. Yang gak masuk itu hanya malaikat rahmah. Ketika malaikat rahmah bawakan kanfan dari surga ini untuk orang mukmin. Sekarang malaikat adab bawa kain kafan dari neraka tanpa dibawain parfum. Karena kain kafannya sudah mengeluarkan aroma yang membusuk. Turun ribuan malaikat sampai ada malaikat maut. Di sini perbedaan dari malaikat maut duduk di sebelah mana? Kanan, mengucapkan wahai jiwa-jiwa yang baik, ayo keluar. Akhirnya ruh tadi apa? Ngalir. Sebagaimana orang menuangkan air dari. Kenapa ngalir? Karena diperlihatkan tempat tinggalnya berupa surga, maka dia ingin segera meraih itu, maka segera meninggalkan jasa. Tapi orang kafir sebaliknya. Malaikat berkata, apa kata malaikat? Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa-jiwa yang kotor, wahai jiwa-jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab. Ayo undang betul, keluarkan dari jasad ini menuju kepada kemurkaan Allah dan menuju kemarahan Allah. Dikasih, ayo undang betul menuju murka dan marahnya Allah. Maka otomatis apa yang terjadi pada ruh? Takut. Fatafarraqu fi jasadi, akhirnya ruh kemudian balik ke jasad. Kan sudah ditarik itu. Proses sakratul maut yang paling sakit itu di saat sakit ditarik gitu. Dari ujung jari kaki, ujung jari tangan itu merambat, berhenti nanti di sini lutut. Nanti dari lutut ditarik lagi berhenti di pinggang atau di lambung. Dari lambung ditarik lagi berhenti di kerongkongan. Nah, tugas dari kerongkongan ini mengeluarkan, itu tugasnya malaikat. Sudah kumpul di sini. Setelah kumpul di sini, ternyata apa? Diperlihatkan neraka dan semua bentuk siksaannya. Ruh ini takut, akhirnya kembali ke jasad. Padahal hanya tinggal keluar, kembali ke jasad. Akhirnya mereka terjadi. Fayantazuha, ditarik paksa ruh itu dari malaikat maut, kama yuntazul sufur minasufi al-mablul, sebagaimana orang menarik tisu basah dari apa? Pohon yang berduri. Tisu basah ditempelkan di pohon, ada durinya, tarik begini, sobek. Seperti itulah nanti tubuh orang kafir, tubuh orang seperti disobek-sobek, bahkan seperti ditusuk pedang sebanyak 300 kali. Itu nyata. Tapi nanti bagi orang beriman, rasa sakit itu tetap ada, tapi rasa sakit nanti akan hilang, bukan hilang sakitnya, tapi apa? Tertutupi dengan apa? Ketakjuban diperlihatkan indahnya surga.
sebagaimana ditafsirkan di dalam surah Yusuf. Kisahnya siapa? Nabi Yusuf yang digoda sama siapa? Kemudian informasi itu didengar oleh mak di luar itu kan. Mama kan belum pernah tahu Nabi Yusuf kayak apa tampilannya. Akhirnya mama yang ngomong apa? Oh, anak apa? Istri pejabat kok apa? Level selingkuhnya itu kok gak masuk. Jadi kalau pejabat itu selingkuhannya dengan siapa? Atasannya kan. Artinya dengan yang lebih tinggi ini selingkuh malah sama pembantu. Itu kata mama di luar. Akhirnya mama diundang semua. Kemudian di dalam surah Yusuf ayat 31 setelah dikasih makan disuruh ngupas itu kan, buah yang dikupas. Ketika buah dikupas, Yusuf tiba-tiba keluar. Di saat Yusuf keluar, apa yang terjadi pada kupasan orang tadi? Tangannya yang artinya buah sudah selesai motongnya, sih tetap ditekan deh. Sampai kemudian apa mengenai bagian tangannya. Kenapa kok nggak terasa sakit? Terpesona. Apakah dia merasakan sakit? Aslinya sakit. Setelah rasa pesonanya hilang, maka apa? Sakit. Ya, artinya orang ketika orang beriman itu apa dicabut, diperlihatkan indahnya surga, maka rasa sakit proses cabutnya itu sampai di kerongkongan itu kemudian terlupakan rasa sakit. Kenapa? Karena ada yang lebih indah. Oh ya Allah, proses kayak anak-anak bicara yang ya tipe atas duri yang lompati kan proses sakit enggak. Kenapa? Karena seru ngejar itu baru proses sakit setelah sampai di rumah kan. Kenapa? Karena hilang serunya. Orang kafir karena tidak ada tempat yang terburuk yang dia lihat, maka rasa sakitnya justru nambah. Sudah sakit fisik plus sakit hati karena diperlihatkan tempat tinggal berupa neraka. Sampai apa? Kembali jasad itu ke ruh jasadnya, ditarik paksa. Baik sudah faedah ataupun mereka terjadi terfadahin. Ada jadu habis dengan musuh yang begini kaan nanti rihnya kifat dipuji takawujin awli. Kemudian roh tadi akhirnya dipegang sama malaikat maut sebentar, diberikan kepada malaikat azab. Di malaikat azab dibungkus pakai kain kafan yang bau tadi sehingga kemudian mengeluarkan aroma yang membusuk. Ini gambarannya kematian orang kafir. Perhatikan ayat artinya surah Al-An'am ayat 93. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Alangkah dahsyatnya sekiranya engkau melihat apa? Mimma iftara laka au ilai wa ma lam yu'ilai. Ketika orang-orang zalim berada di dalam tekanan sakaratul maut. Wa man qala sallama ma anzalallah wa rata'i min fi qawaratin. Dan kalau kau melihat orang-orang zalim berada di dalam proses nazak sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, para malaikat itu memukul mereka dengan tangannya. Apa yang dipukul? Basitu aydihim, sambil berkata keluarkanlah nyawa-nyawa kalian. Jadi mereka itu memukul di lambung sama di dada. Jadi dipukul itu artinya disuruh keluarkan dengan paksa. Oleh malaikat dipukul. Ya Allah. Karena itu kan ditahan, gak mau keluar. Kenapa gak mau keluar? Takut. Akhirnya ditahan paksa gitu. Kalau tadi hadis ditahan paksa, kalau ini apa? Dipukul wajah-wajah mereka, dipukul lambung mereka. Sampai berkata apa? Akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian. Al-yawma tujzana adzabul. Hari ini semua dosa, semua perbuatan yang kalian lakukan akan dibalas oleh Allah, akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allah, karena sebab engkau berkata tentang Allah yang tidak benar. Ini prosesnya, ini hampir sama ya. Perhatikan orang mati, orang kafir.
kalau kau melihat orang ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Jadi proses meninggalnya orang kafir itu berat. Jelas sampai sini? Paham proses kematian? Ada pertanyaan? Jadi ruh itu apa? Akhirnya lepas dari jasad. Habis itu diserahkan pada siapa ruh itu? Malaikat siapa? Tergantung. Kalau orang beriman, malaikat rahmah. Kalau orang kafir, malaikat azab. Nah, kemudian ruh kemana? Menuju ke langit. Ini prosesnya. Roh itu baru sebentar dipegang sama malaikat maut, setelah keluar diserahkan seketika kepada malaikat roh. Nah, kalau orang beriman, kita lihat contohnya. Ini gambarannya kemana ruh setelah lepas dari jasad. Ini wa yakhruju minha qad binafhati miskin mujid ala wajhil ardi. Karena yang meninggal itu orang yang beriman, maka ruh tadi mengeluarkan aroma mis, mengeluarkan aroma kasturi. Wujidat al-ardu ala wajhil ardi, yang bisa dicium oleh seluruh penduduk dunia. Itu saking harumnya. Makanya orang beriman itu harum. Setelah itu apa? Fayas'uduna biha qalburuna ma'yati biha mala'ana al-malaik minal malaikati illa qalu. Ini bawa. Siapa yang bawa tadi? Menuju kemana? Langit. Di langit itu kan sebelum masuk ke langit pertama kan banyak awan. Ketemu banyak malaikat di situ. Tanya, malaikat itu siapa kok aromanya harum? Maka dia mengatakan birunya fulan bi ahsani asma'ihi alladhi yusammuna fid dunya, dengan nama yang terbaik yang dia menggunakan nama itu di dunia. Hatta itu dia di sama dunia, sampai roh itu nanti berhenti di langit pertama. Setelah berhenti di langit yang pertama, fa yastaftahu lahu, minta dibukain pintu langit. Kalau orang beriman diapain? Dibuka. Maka ruhnya itu fayuftahu lahu. Maka kemudian orang yang malaikat rahmat tadi membawa kain kafan dan bawa parfum, lepas juga bawa ruh dari bumi, dibuka pintu dari seluruh penjuru langit. Kemudian dia naik sampai ke langit yang atasnya dan berhenti di langit yang ketujuh. Berarti ada berapa lapisan langit? 7. Roh itu akhirnya berhenti di mana? Langit ke-7. Setelah berhenti di langit ke-7, ketemu sama Allah. Allah berfirman, apa kata Allah? Ini ya, Allah mengatakan, "Uktubu kita ba'di fi 'iliyyin." Catatkan hambaku di 'iliyyin. Di sinilah. Apa sih 'iliyyin itu? Nih. Kalla inna kitabal abrari lafi wa ma adraka ma illiyun. Kitabum. Jelas? Gambarannya begini. Ketika roh tadi sudah sampai di langit yang ke-7, langit pertama dibukain pintu karena orang beriman, naik. Langit kedua dibukain, berhenti di langit yang ke-7. Di langit ke-7 Allah berfirman kepada malaikat rahmat tadi, "Uktub kita ba'di fi'li." Malaikat, catatkan hamba itu bi'iliyyin. Ini apa sih 'iliyyin itu? Maka dikatakan sekali-kali tidak, sungguh catatan orang yang benar-benar berbakti ataupun orang yang abrar. Abrar itu jamak dari kata barrun, birrul walidain. Orang yang berbakti pada Allah maka nanti berada di dalam 'iliyyin. Apa 'iliyyin itu? Kitabum marqum, kitab yang berisi catatan. Nih, apa contohnya di gambar itu? Jadi kita tanya contohnya apa 'iliyyin. Ibnu Abbas tanya kepada Ka'ab tentang 'iliyyin. Apa kata beliau? Illiyin itu ini. Illiyin faqala iya as-sama as-sabi'ah. Illiyin itu langit yang ke-7.
Wa fiha, di dalam illiyin itu arwahul mu'minin, ruhnya orang-orang yang beriman. Jadi ruhnya orang beriman itu masa nunggunya di illiyin atau illiyin. Gak bisa balik ke rumah malam Jumat. Jumat apa? Lagi nomor anu baik. Lagi dikubur ada kalender? Kira-kira ada kalender tidak dikubur? Nah gimana tahu dia kalau ini malam Jumat lagi, Jumat Kliwon, Jumat baik? Gimana caranya? Insya Allah kembali. Kenapa kembali? Karena tempat dari illiyin itu sudah berada di tempat yang terbaik. Disinilah ibu, ruhnya orang yang beriman itu kumpul. Maka kalau jadi punya keluarga yang sudah meninggal, kemudian husnul khotimah, nanti ketemunya di sini, di illiyin. Bahkan kalau ada orang yang baru meninggal, ruhnya orang ini majid, ruhnya dibawa ke atas dan bertemu dengan ruh orang lain. Ruh tersebut bertanya keadaan orang yang masih hidup. Jadi kalau nanti ada orang keluarga juga sudah meninggal, contoh yang meninggal bapak ditempatkan di illiyin. 1 tahun kemudian istrinya nyusul, ditempatkan di illiyin. Itu bapak tanya, "Yo kemana ada gue?" Menunjukkan bahwa orang yang mati tidak tahu keberadaan dan keadaan orang yang hidup. Jadi kalau jadikan nanti suami meninggal kemudian mau nikah lagi, gak usah datang ke kuburan minta izin, Mas. Aku masih melamar, Mas, mencintaku kepadamu sehidup semati dan sudah tersampaikan engkau hidup engkau mati aku hidup. Di saat engkau mati aku hidup, aku mau nikah lagi. Nggak usah izin ke kuburan, Mas. Nggak usah. Kenapa? Karena nggak tahu. Tahunya lewat apa? Lewat orang meninggal. Ada tetangga meninggal ya. Jadi kenal. Nanti itu akan disambut di illiyin itu. Kira tanya di mana, Mas? Ya aku bujuk. Alhamdulillah bisa bina. Berat alhamdulillah. Jangan lupa masa kok ikut kalau tidak dari semakin aku ini kangen terus tiupan sangkakala yang pertama sama kedua untuk ketemu di dalam surga. Jadi dia nggak akan pernah mikirkan kondisi orang yang di dunia. Itu kalau orang saleh tempatnya di mana? Bahkan sampai dikatakan apa yang dilakukan fulan, apa yang dilakukan fulan, sampai dikatakan si pecuk ditakon si kenapa si capek dan kan istirahat. Setelah selesai karena ditanya apa yang dilakukan fulan, apa yang dilakukan fulan. Enak, alhamdulillah istrimu masih istiqomah ngaji, iya saya kita bersolihah sempatkan. Itu siapa anakku? Saya nomor 1. Alhamdulillah saya sukses. Nomor 2, woi tenang. Bagaimana? Dan itu siapa itu? Mas Bambang itu, Tonggo itu. Dia masih sehat kan? Terus meninggal itu. Terus meninggal kapan? Setahun yang lalu. Kok gak ketemu? Oh makanya doi bagi luar. Oh paling salah tempat. Artinya bukan ke illiyin, berarti dia ke sijil, maka gak akan pernah ketemu. Makanya orang yang kalau kata ini, orang yang sudah meninggal itu nanti mereka saling berkunjungnya ya, menggunakan keterangannya. Ruh orang yang ada 2 gitu kan, ada ruh yang disiksa, ada ruh yang dikasih nikmat. Yang dikasih nikmat itu tadi ruhnya orang soleh di illiyin. Yang di illiyin ini mereka tidak dipenjara, akhirnya mereka saling berkunjung, bahkan Sherlock. Saya nggak coba aja kalau nggak percaya. Rusak, suami saya sudah meninggal. Apa nanti jemput saya? Coba aja dulu. Kalau nggak dijemput berarti beda apa? Beda server, beda tempat. Kalau nggak dijemput Ustaz, mungkin beda server. Kalau satu server pasti nanti akan dijemput.
Pasti akan ditanya dan akan disambut nanti. Ini keutamaannya. Makanya orang yang berteman di dunia nanti itu pertemanan berlanjut di sini. Perhatikan yang paling bawah. Oh ini. Orang yang berteman di dunia, baik itu bertetangga ataupun saling kenal dalam ta'lim, maka nanti pertemanan berlanjut ke alam barzah. Nanti dari alam barzah berlanjut ke negeri akhirat. Jadi berlanjutnya sampai 3 tempat. Makanya kalau kita berteman sampai 3 alam. Alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Ini kalau orang yang beriman. Jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, benarkah kalau pada bulan Ramadan ini arwah atau roh itu pulang kembali ke rumah? Soalnya ada maksudnya nenek-nenek itu kok didatangi arwah itu datang gitu Pak Ustaz. Iya. Ada ini apakah benar orang yang sudah meninggal bulan Jumat bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan kembali ke rumah. Ada hadis, ini hadisnya. Tapi hadisnya maudhu, palsu, gak boleh dijadikan sebagai sandaran. Sesungguhnya ruhnya orang beriman tak titikul lati ila sama'i dunia, datang ke langit dunia setiap malam. Jadi bukan di bulan Ramadan saja, tapi setiap malam. Wa taqiu bi ila buyutiha, ruh kemudian berdiri di atas sandal-sandal rumah mereka. Jadi sandal jenengan itu yang ditaruh di depan rumah itu mesti dipakai tiap malam. Apalagi jenengan apa? Jenengan beli rumah yang orangnya sudah meninggal. Berdiri di mana? Di atas sandal. Makanya kalau jenengan bangun pagi, kali nama masjid, si roto angkat sandali, berarti baru pergi. Kemudian ya, wa yunadi kullu wahidin min abisatin hazin al-qamara, dan dia menyeru dengan suara yang sedih sebanyak 1000 kali. Siapa yang dipanggil? Berdiri di depan rumah di gerbang, contoh pakai sandal, panggil di dalam. Ya ahli keluargaku, wa ya wa aqaribi kerabat-kerabatku, wa waladi anak-anakku, itu dipanggil tiap malam. Ya man sakanu buyutana sapa sing nggene omahku. Maka kalau jenengan mau rumah, jangan beli rumah yang orang sudah meninggal. Beli baru dari baru, jika dikunjungi. Dan meninggal orang Nasrani ternyata, yang punya rumah sebenarnya orang Nasrani. Ustaz tiap malam dipanggil, kerabat-kerabatku. Kemudian siapa lagi dipanggil? Ya malam itu dia banao sopo sing kae klambiku. Waktu awalan sopo sing itu jatah warisanku. Maka kalau jangan punya warisan jangan diterima. Itu didatangi tiap malam. Jadi di situ. Lalu gimana? Maka warisan jenengan transfer ke saya. Kan nggak tahu rumah saya. Akhirnya nggak datang ke rumah. Makanya kalau dapat warisan jangan hadis ini maudhu, palsu. Kenapa? Karena ini roh itu kalau orang yang suul khotimah itu, kalau suul khotimah ini si jin itu apa? Sajana itu artinya penjara. Roh itu dipenjara dengan siksa kubur. Ya apa kalau dipenjara masuk isi disiksa malaikat di sini? Apa isi mas? Boleh. Malam Jumat lagi diwayai, masa dapat izin kira-kira? Malaikat gak kenal lagi, jadi gak akan kembali. Hadis ini
maudhu. Jadi tidak benar. Yang benar ruh itu tetap di alam ruh. Kalau orang soleh namanya ilmi. Kalau orang tidak soleh namanya siddiq. Di situ gambarannya. Jelas. Datang setan ya Pak Ustaz. Yang datang ini mesti Setannya. ini jinnya, korin. Tiap orang itu kan punya korin. Korin itu dari bangsa jin yang kafir, yang kalau mati korin ini akan bergentayangan, yang akan menakut-nakuti, yang akan menjadikan orang itu berbuat syirik. Contoh kecelakaan ya, ruhnya gentayangan. Yang gentayangan itu bukan ruh yang meninggal, korinnya. Biar apa? Biar orang yang di situ itu berbuat syirik. Akhirnya minta apa? Dikasih bunga. Kalau itu tambah sopan itu syirik. Jelas dari kedengaran lagi. Tuh. Ustaz, kalau orang yang sakit sudah sakit lama, kadang-kadang keluarga itu bacain Yasin. Saya pernah dengar itu, ada yang bacain Ar-Ra'd dulu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah dalam rumah foto apapun, walaupun setengah badan, foto keluarga kita ataupun ada foto hewan atau apa, itu juga termasuk tidak masuk malaikat rahmat. Baik. Ada hadisnya cuma ini hadisnya dhaif ya. Tapi walaupun dhaif dipakai oleh para sahabat ya. Apa? Kata Nabi, Iqra'u mautakum Yasin. Bacakanlah surah Yasin kepada orang yang mau meninggal. Kata maut di sini artinya ada tafsirnya dua, sebelum meninggal atau setelah meninggal. Kenapa kok Yasin dibacain? Karena Yasin itu salah satu fadilahnya meringankan sesuatu yang sulit. Maka kalau ada orang sakit parah dibacain Yasin itu bukan berarti minta cendang mati, enggak. Kalau memang ini umurnya berakhir di sini, ya Allah wafatkan dia dengan mudah. Kalau memang masih ada kesembuhan, ya Allah angkat penyakit, sembuhkan, mudahkan dengan perantara surah Yasin. Ada seorang tabi'in itu kondisi sakit parah, dibacain Yasin sampai yang ke-40. Yang ke-40 orang itu meninggal. Jadi apa? Menunjukkan Yasin itu boleh dibacakan dan bermanfaat. Cuma nanti perbedaannya apakah sebelum meninggal atau setelah meninggal. Makanya kalau di sebagian kita dibaca setelah meninggal, itu pertama. Jadi menggunakan hadis, tapi ini hadis dhaif ya, lemah. Tapi walaupun lemah dipakai. Atau dibacain surah apa? Al-Waqi'ah. Kenapa Al-Waqi'ah? Cek suki. Cukup Yasin saja. Yang ada hadisnya ya. Jika ada memang bacakanlah surah Al-Waqi'ah kepada orang yang mau meninggal. Jelas. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan gambar makhluk itu? Yang Ar-Ra'd tadi saya pernah dengar. Saya kalau Ar-Ra'd itu belum mengenai. Tahu hadisnya, nanti saya cari dulu. Yang saya tahu itu hanya surah Yasin. Kalau Ar-Ra'd itu nanti saya cari dulu hadisnya ya. Saya saya mungkin belum baca, saya belum dapat hadis tentang membaca Ar-Ra'd kepada orang yang mau meninggal. Yang ada itu Iqra'u mautakum Yasin. Bacakanlah surah Yasin kepada orang yang mau meninggal. Kalau Ar-Ra'd itu saya belum baca hadisnya, nanti saya cari dulu. Maaf. Apa ada hadisnya atau tidak, saya belum tahu. Tapi kalau Yasin ada. Cuma kedudukan hadis itu yang diperselisihkan. Walaupun dhaif, ada tabi'in yang maka jadi kalau nanti ada orang sakit enggak masalah, tetap talqin yang samping, yang lainnya baca Yasin itu enggak masalah. Tapi bukan ngarap kemudian membaca endang mati. Kalau memang ini masih bagian dari apa? Bagian dari ujian rasa sakit, angkat ya Allah jalla wa'ala. Yang kedua, bagaimana dengan malaikat yang enggak masuk? Nabi itu pernah diundang seorang sahabat, kalau nggak salah sahabat Ali bin Abi Thalib. Setelah sampai di depan rumahnya, Nabi kemudian balik, nggak masuk. Dikejar, ya Rasul, apa kau tidak sudi untuk masuk ke rumah kami ya Rasul? Kata Nabi apa?
bagaimana antum masuk ke dalam rumah yang malaikat rahmat tidak masuk ke dalamnya. Kenapa ya Rasul? Karena ada gambar makhluk hidup. Di mana? Di kordennya. Kordennya itu penutupnya itu ada gambar makhluk hidup. Akhirnya apa? Itu yang menjadikan malaikat tidak masuk. Lalu siapa kalau foto? Foto ikhtilaf. Foto itu kenapa? Maka sampai nanti asyadun nasi adzab yaumil qiyamah al-musawwirun. Siksa yang paling berat kalau pada hari kiamat itu para penggambar. Al-musawwir itu siksanya berat. Kenapa? Karena dia menggambar makhluk yang baru. Tapi kalau jadi dengan foto itu bukan gambar makhluk baru. Ya kita, memang foto kita hanya dibentukkan berupa apa? Gambar. Jadi gambar foto itu bukan makhluk baru. Memang kita yang nanti tidak diminta untuk ngasih nyawa. Sedangkan kalau menggambar itu kan keluar. Kecuali kalau dalam foto itu diubah yang apa yang nggak putih tidak putih. Yang itu kan keluar dari kenyataan. Itu berarti makhluk yang baru yang nanti Allah akan mengatakan dengan minta untuk dikasih nyawa. Jadi kalau foto ikhtilaf. Tapi kalau bisa foto itu apa? Gak usah ditempel di dinding, disimpan saja. Kenapa? Karena kan kenang-kenangan. Kenang-kenangan itu di mana? Di hati. Di hati dan nanti pas kangen itu loh. Kalau di dinding itu namanya apa? Pamer. Putih. Itu. Dan kenapa di foto gak boleh taruh di dinding, gak boleh ruang tamu? Khawatir itu. Karena foto yang ditaruh biasanya kesuksesan dunia yang dia dapat. Ketika ada orang datang, akhirnya bilang apa? Takut ada unsur sombong. Kalau jangan mau taruh foto pas ngaji, kayak pas apa itu gak masalah. Tapi rata-rata yang di ruang tamu pas apa ya? Haji, wisuda. Habis itu apa? Salaman sama baik. Itu kan menunjukkan ada kesuksesan dunia. Itu yang menghadirkan nanti ada unsur ujub. Ujub atau ujub? Ujub. Apa namanya? Sombong. Beda. Ujub sama sombong itu beda. Apa bedanya ujub sama sombong? Kalau ujub itu nggak butuh teman untuk disandingkan. Kalau sombong itu butuh objek. Kayak dengan aku itu lebih aku lebih suki itu sombong. Tapi kalau ujub sendiri, aku sempurna, aku bagus maksimal. Jadi termnya apa? Ujub. Kalau yang sering ngomel di rumah kehilangan dia, saya harus bergeser. Ada lagi tanyakan? Coba. Boneka itu bukan masalah, karena Aisyah itu bermain dengan boneka. Tapi pastikan jadi boneka yang tidak menyerupai makhluk yang bernyawa. Kayak apa? Boneka apa? Keluar itu kan nggak mirip kan, artinya pada waktu dia ceramah itu tidak. Aisyah bermain dengan boneka itu boleh, perempuan memang bermain dengan itu masih boleh. Tapi apa yang tidak menyerupai apa aslinya, jelas ya. Kenapa? Kalau yang bentuknya hampir sama, itu apa? Jangan nyari yang boneka-boneka kayak ubin itu kan nggak ada ini. Tidak ada bentuk, ada nggak orang kayak ubin? Nggak ada. Jadi artinya keluar dari bentuk aslinya. Yang nggak boleh itu kalau nyata, kayak apa? Lukisan nyata, seperti makhluk yang bernyawa. Itu yang berat hukumnya. Ya. Jadi boneka yang biasa apa? Yang apa nih? Boneka Mickey Mouse. Mickey Mouse itu mirip kucing apa? Iya, ada apa yang mirip apa?
kucing, Hello Kitty. Itu kan nggak bisa. Kalau itu bohong nggak masalah. Karena itu bukan bentuk apa? Bukan bentuk seolah dia bisa membuat sesuatu. Karena yang menciptakan adalah Allah, maka Allah jangan bisa di dalam proses penciptaan. Itu yang menjadikan Allah murka, malaikat rahmah nggak masuk. Tapi hanya malaikat rahmah ya. Kalau malaikat mau tetap masuk. Kirim doa. Doa itu wajib bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal ataupun orang yang masih hidup. Bahkan Nabi mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Banyak itu ayatnya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami Allah. Wa li ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami Allah, alladzi sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dengan keimanan. Artinya sudah meninggal dalam keadaan muslim, Allah ampuni juga dosa mereka. Itu didapat. Kemudian gimana, apakah harus 7 hari? Kalau menentukan 7 hari, hari yang ke-40, hari yang ke-100, hari yang ke-1000, hari yang ke-1000, di situ Islam tidak pernah menentukan hari. Jadi milih doa itu enggak harus apa? 7 hari. Setiap hari ngirim doa, aman sampai. Ngirim doa, semua ulama sepakat sampai. Yang ikhtilaf itu kalau ngirim pahala. Kayak contoh jadinya diundang sama tetangga, nanti tolong baca Yasin deh. Nanti pahala Yasin dengan kirim kepada almarhum suami saya. Ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Terus siapa? Gimana? Ya tahun depan akan kita bahas. Dari beberapa mazhab yang mengatakan sampai, hujahnya apa, yang mengatakan tidak sampai, alasannya apa. Nanti lain waktu kita bahas. Jelas? Ada yang ditanyakan? Ya. Itu harusnya memang harus la ilaha illallah atau cuma Allah. La ilaha illallah itu talqin. Kalau Allah itu bukan lafaz talqin, itu lafaz apa? Zikir. Dan orang yang terakhir Allah itu belum tentu husnul khotimah. Yang pasti husnul khotimah kalimat itu la ilaha illallah. Karena hadisnya jelas, man akhiru kalamihi la ilaha. Siapa yang akhir dari ucapannya Allah dakhalal jannah, akan masuk surga. Tidak ada orang hadisnya Pak. Siapa yang mati dalam keadaan salat masuk surga. Siapa yang mati dalam keadaan umroh masuk surga. Enggak. Yang ada itu siapa yang ucapannya dari Allah masuk surga. Jadi talqin itu dengan itu. Kalau menurut jelas. Tapi apa? Talqin itu sedikit, jangan dipaksa, jangan diulang-ulang. Tapi itu begini tuh. Ini contoh, ada ini jadi orang telinganya dikacang, lisan kita dikacang, la ilaha illallah, paksa sampai dia mengucapkan itu. Kalau tidak, berarti sedang ditalqin juga sama syaitan. Nanti ada apa? Ada judulnya kehadiran syaitan di saat sakaratul maut. Syaitan juga ikut mentalqin. Bukan berarti orang itu tidak bisa muncul, cuma setan juga mentalqin. Dipaksa la ilaha illallah. Sampai dia ucapkan la ilaha illallah, lepas, gak usah ditalqin lagi. Sampai nanti keluar kalimat di luar kata itu. Contoh ya, 1 jam kemudian gak ada suara apa-apa, meninggal. Oh berarti ucapan terakhir sudah itu, kata Allah itu. Tapi kalau 1 jam kemudian ada apa? Sakit atau haus atau panas, maka kata Allahnya sudah bukan itu terakhir, maka talqin lagi. Itu sebenarnya cara mentalqin. Dipaksa lalu itu jangan, pasti nanti akan jenuh dan enggan mengucapkan kalimat itu. Itu yang benar. Ada lagi wah. Oke. Bagaimana? Bawa bunga ke kubur. Bunga bank atau bunga ini? Bunga biasa. Ya, kalau bawa bunga bank haram. Tapi kalau bawa bunga dan bawa air itu ada, tapi itu hadis qiyas. Qiyas itu artinya peristiwanya disamakan. Dulu Nabi, tadi kan Nabi kemana?
kebun di kota Madinah tadi mendengar suara orang yang disiksa. Nah, Nabi mengambil pelepah kurma dibelah. Fakasolus kasratain dibelah jadi dua, bukan dipotong karena potong lagi. Kalau dibelah ditancapkan. Nabi berdoa, la'allahu yuhifadhu ma lam yaibasa. Ya Allah, ringankan siksa orang yang di dalam kubur ya Allah, ma lam yaibasa, selama pelepah kurma ini masih basah. Maka sebagian ulama di Indonesia itu menafsirkan bukan pelepah kurmanya, tapi ditafsirkan basahnya. Oh, berarti sesuatu yang basah itu berzikir dan bermanfaat kepada yang di dalam kubur. Makanya mereka jadi pelepah kurma kan angel. Saya gampang angel loh. Apa harus disiram? Nabi itu dulu menyiram. Kapan menyiramnya? Di proses penguburan. Kenapa disiram? Karena tanahnya pasir, makanya dipadatkan dengan siraman. Kalau di Indonesia, apalagi di Malang, kok sering disiram. Kenapa? Musbahnya hujan, selaku apa di dalam apa? Protopila. Apakah ada? Enggak ada tuntunan. Nabi itu berapa kali ziarah makam Nabi enggak pernah tawa. Kalau dikiaskan dengan hadis tadi, dikiaskan dengan apa? Pelepah kurma, berarti kan kita meyakini orang yang di dalam kubur sedang disiksa. Maka disapa dia, oh ini tak siram kok ada. Apa kata itu? Kocak itu. Ya, itu enggak pernah ada contoh dari Nabi. Monggo lagi, cukup ya. Cukup, Pak Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optik Indonesia MMS lagi. Optik Indonesia M Madrasah Muhtadiin Syarifah Optik Indonesia
Oh